Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini saya ingin membahas sebuah konsep yang penting bagi kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu tawakal. Konsep ini tidak hanya memiliki landasan di dalam beribadah, tetapi juga di dalam menghadapi setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Tawakal di dalam bahasa Arab berarti berserah diri atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushayri, seorang tokoh sufi terkemuka dari abad keempat Hijriah, memberikan penjelasan yang sangat amat mendalam mengenai tawakal. Di dalam karyanya Risalah Al-Qushayriyah, beliau menekankan bahwa tawakal adalah sikap hati yang sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, wa'alam anna tawakkul mahalluhu al-qalbu wal harakatu bil-zahir la tunafi at-tawakkul bil-qalb ba'dama tahaqqaqa al-'abdu anna at-taqdir min qibalillah. Ketahuilah bahwa tawakal bertempat di dalam hati, dan usaha lahiriah tidaklah merusak sifat tawakal di dalam hati selama sang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ini sangat amat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, karena seringkali kita merasa cemas dan khawatir akan masa depan, entah itu mengenai pekerjaan, kesehatan, ataupun keluarga. Dalam situasi seperti ini, tawakal mengajarkan kita untuk tetap tenang dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir terbaik bagi kita. Kita perlu ingat bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Imam Al-Qushayri juga mengingatkan bahwa tawakal bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Justru dengan tawakal yang sejati haruslah diiringi dengan usaha dan kerja keras. Di dalam kitabnya beliau mengutip pendapat Sahal bin Abdullah, at-tawakkul halun nabi wal kasbu sunnatuhu. Sifat tawakal adalah keadaan Nabi, dan bekerja adalah sunnahnya. Ini menegaskan ayol ikhwah bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan bagi kita dalam bersikap tawakal. Beliau selalu berusaha keras di dalam setiap urusan, namun tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap langkahnya. Ketika kita mengingat perjuangan Nabi, kita seharusnya terinspirasi untuk meneladani semangat kerja beliau. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, "I'lamu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Bekerjalah kalian karena setiap orang dimudahkan pada apa yang telah ditentukan baginya. Ayol ikhwah, hadis ini menegaskan bahwa bekerja adalah bagian dari takdir kita. Setiap usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan jalan bagi setiap hambanya. Dan dengan demikian, tawakal dan usaha harus berjalan beriringan. Banyak orang salah kaprah ayol ikhwah di dalam memahami tawakal ini. Mereka menganggap tawakal berarti menyerah dan tidak perlu berusaha. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sejarah menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama selalu mengedepankan usaha di dalam hidup mereka, sembari tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Keduanya adalah pemimpin yang gigih bekerja untuk umat Islam, tetapi mereka juga sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushayri menegaskan hal ini di dalam pernyataannya, "Faman baqiya ala halih fala yatsrukna sunnatahu." Barang siapa yang tetap pada keadaannya, maka jangan sampai ia meninggalkan sunnah Nabi. Kita harus ingat bahwa tawakal adalah salah satu bagian dari ibadah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Suratul Imran ayat 122. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ayo ikhwah, ketika kita berusaha dan berdoa, kita harus mengingat bahwa hasil akhir tetap di tangan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Ini adalah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu di dalam pekerjaan, keluarga, ataupun pendidikan. Namun, setiap kali kita merasa tertekan ataupun putus asa, ingatlah bahwa tawakal adalah kunci untuk menemukan ketenangan. Dengan bertawakal, kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita juga harus mendorong diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk terus berusaha dan tidak berputus asa. Seperti yang dinyatakan oleh para ulama, jika seseorang merasa lapar, ia harus berusaha untuk mencari makanan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, jika kita merasa kesulitan, kita harus berusaha mencari solusi sembari tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berusaha dan berserah diri kepadanya. Semoga setiap usaha yang kita lakukan selalu diiringi dengan tawakal yang tulus karena Allah Ta'ala. Akhir kata, ingat bahwa tawakal adalah kombinasi antara keimanan, usaha, dan sikap optimisme. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang selalu bertawakal dan berusaha di dalam hidup ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.